Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai perancangan dari pengendali solenoid on-off dengan microcontroller menggunakan keypad, yang mana pada praktikum kali ini tuh untuk memenuhi mata kuliah praktikum sistem telekomunikasi 2 yang diampu oleh Bapak Syifaul Fuada. Nah, adapun anggota dari kelompok 4 terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Davin Makaling Ridwan, kemudian ada saya sendiri Eva Novelia, kemudian ada Reza Nur Fauzan, selanjutnya ada Rosita Indawati, kemudian yang kelima ada Surya Kusuma, dan yang terakhir ada Wafid Nur Fadullah. Nah, adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu mahasiswa itu dapat memahami fungsi dari tiap komponen yang dibutuhkan pada praktikum. Kemudian yang kedua, tujuan dari praktikum ini itu dapat merangkai dan memahami perangkaian pengendali solenoid on-off dengan menggunakan microcontroller melalui keypad. Kemudian yang terakhir itu dapat membuat bahasa pemrograman atau coding untuk menjalankan rangkaian sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Nah, mungkin yang selanjutnya itu ada penjelasan flowchart yang akan disampaikan oleh rekan saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Surya Kusuma dengan NIM 2100308 dari kelas 4A. Nah, di sini saya akan menjelaskan flowchart dari praktikum 5 yaitu solenoid. Yang pertama, startnya ya untuk memulainya kita membuka halaman Tinkercad terlebih dahulu, bisa di Chrome atau browser yang lainnya. Kemudian setelah membuka halaman Tinkercad, kita mengumpulkan komponen praktikumnya, yaitu ada LED, ada relay, ada keypad, ada Arduino Uno, resistor, dan breadboard. Nah, jika sudah komponennya sudah dikumpulkan, maka kita langsung menyusun komponennya. Nah, jika komponen sudah tersusun, masukkan skrip kode ke dalam Arduino-nya untuk menjalankan simulasinya. Nah, jika kode sudah dimasukkan ke Arduino Uno, kita akan mulai simulasinya. Nah, jika kita menekan angka 1 pada keypad, maka solenoid berubah dari normally close ke normally open. Sedangkan jika kita menekan angka 0 pada keypad, maka solenoid berubah dari normally open ke normally close. Dan jika keduanya berhasil, maka simulasi selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai komponen yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum kali ini. Nah, setelah kita memasuki Tinkercad, selanjutnya saya akan menyiapkan rangkaian yang dibutuhkan. Pertama, itu ada Arduino Uno. Lalu ada baterai. Lalu ada relay SPDT. Nah, kita butuh yang relay SPDT. Lalu kita membutuhkan resistor yang besarnya 1 kilo ohm, lalu LED. Ini bisa dipilih warnanya, tapi kita pilih warna merah untuk LED-nya. Lalu kita butuh keypad 4x4. Dan logic board atau PIC. Nah, setelah komponen-komponen sudah disediakan, selanjutnya saya akan membahas fungsi dari setiap komponen. Yang pertama ini ada Arduino Uno. Pasti beberapa programmer di bidang telekomunikasi sudah tidak asing dengan alat tersebut. Biasanya Arduino Uno ini digunakan untuk mengendalikan serta memproses data dari perangkat input yang nantinya diteruskan ke alat output. Arduino ini merupakan sebuah perangkat elektronik yang sifatnya open source, dapat digunakan untuk merancang dan membuat perangkat
elektronik, serta software yang mudah untuk digunakan. Lalu ada baterai. Baterai ini merupakan salah satu sumber energi listrik yang mampu mengubah energi kimia menjadi energi listrik untuk mengoperasikan perangkat. Baterai ini berfungsi sebagai sumber tenaga listrik untuk menghidupkan berbagai macam alat elektronika. Komponen baterai ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada elektronik, katoda, anoda, separator, kontak baterai, tutup, dan terminal baterai. Lalu ada relay SPDT. Relay SPDT ini merupakan rangkaian elektronika berupa saklar atau switch elektrik yang dioperasikan secara listrik dan terdiri dari dua bagian utama, yaitu elektromagnetik atau coil dan mekanikal yang merupakan seperangkat kontak saklar atau switch. Komponen elektronika ini menggunakan prinsip elektronika magnetik untuk menggerakkan saklar, sehingga dengan arus listrik yang kecil atau low power dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Lalu ada LED, ada resistor dengan tegangan 1 kilo ohm, ada keypad dengan kaki 4x4 yang terdapat 4 buah kaki row dan 4 buah kaki kolom yang berfungsi untuk menentukan data teks yang dipilih oleh pengguna. Yang selanjutnya, data masukan tersebut akan diolah oleh microcontroller. Lalu yang terakhir ada project board atau breadboard. Selanjutnya akan dijelaskan perangkaian dari komponen yang sudah disediakan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Davin Makalin dari Ridwan dengan NIM 2102742. Di sini saya akan menyusun rangkaian dari pengendali solenoid on-off dengan menggunakan microcontroller menggunakan keypad. Oke, untuk kita langsung saja ke penyusunan rangkaiannya. Yang pertama kita akan mengeluarkan komponen keypad 4x4 yang akan kita taruh pada dashboard. Selanjutnya kita akan mengeluarkan breadboard yang small aja. Oke, kita taruh sebelah dari keypadnya. Selanjutnya kita membutuhkan Arduino Uno. Arduino Uno yang R3 yang biasa saja. Terus yang ini kita taruh di bawah keypadnya. Selanjutnya kita butuh relay SPDT ya, yang DTPT, taruh tengah-tengah aja. Dan yang terakhir kita butuh baterai 9 volt. Kita taruh sebelah sini aja. Oke. Selanjutnya untuk pengoneksian kabelnya kita akan maaf ya teman-teman. Oke. Selanjutnya pertama-tama kita akan mengoneksikan dari dari keypad 4x4 ke Arduino Uno terlebih dahulu ya. Oke, untuk pertama-tama kita masukkan pin 1 ke pin 2 terlebih dahulu. Kolom 4 ke pin 2 seperti praktikum sebelumnya. Oke. Kolom 3 kita akan masukkan ke kolom 3 ke pin 3 dari Arduino juga sama. Oke. Pin 4 ke kolom 2 juga sama. Pin 4 kolom 1 pin 5. Kolom 4 kita masukkan ke pin 6. Row 3 pin 7. Row 2 pin 8. Row 1 pin 9. Oke. Karena sekarang keypad 4x4 sudah terkoneksi ke Arduino, selanjutnya kita akan mengoneksikan dari Arduino ke ini dulu, ke relay dulu. Kita koneksikan groundnya terlebih dulu ya. Kita taruh sini, kita taruh pin 8 ya, terminal 8 sorry.
Setelah itu kita akan membuat resistor dan lampu di breadboard terlebih dahulu. Kita akan mengambil LED dan kita taruh di pin 6 dan pin 7. Oke, selanjutnya kita akan mengambil resistor juga, kita akan taruh di bawah pin 7, di pin 7. Kita colok dulu ya. Oke, sudah tercolok. Oke. Setelah itu kita akan mengoneksi dari kabel sebelah sini ke sebelah sini ya, kita colok. Oke, dari sini kita akan mengoneksikan ke pin terminal 6. Oke, sini kita akan masukkan ke kabel positif dan dari positif kita akan mengoneksikan ke baterai. Oke. Ya. Negatif kita akan koneksikan ke negatif sini ya. Terminal 1. Oke. Oke, sekarang saya tinggal mengoneksikan dari Arduino Uno ke terminal 5. Oke, pin 11 10 ya. Aduh. Oke. Pin seharusnya. Oke. Mungkin sekian dengan cara pembuatan rangkaian dari rangkaian solenoid dengan microcontroller dengan menggunakan keypad. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Taufik, dipersilakan. Terima kasih kepada rekan saya yang telah membuatkan rangkaian pada praktikum kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Wafik Nur Fadlullah, untuk menjelaskan kode yang akan digunakan pada rangkaian solenoid. Lalu kita membuat kode. Di sini saya sudah menyiapkan kode yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Itu kita menggunakan include keypad. Ini adalah untuk memunculkan keypad pada kode ini. Library keypad adalah const integer solenoid pin. Ini adalah nama solenoid sama dengan pin 10. Jadi solenoid pin ini adalah sama dengan pin yang ada 10 di sini dari relay yang digunakan. Selanjutnya const byte row dan const byte call ini adalah jumlah baris pada keypad dan jumlah kolom pada keypad yang digunakan. Ada 4 dan juga 3 karena yang ABCD ini tidak akan kita gunakan, maka kolomnya hanya ada 3 saja. Selanjutnya ada daftar karakter pada keypad, yaitu char key row dan kolom. Nah, selanjutnya ada konfigurasi pin pada keypad, yaitu untuk baris ada pada pin 9, 8, 7, dan 6, sedangkan kolom pin ada pada pin 5, 4, dan juga 3 di Arduino di sini. Untuk file setupnya kita menggunakan pin mode, yaitu solenoid pin atau pin 10 tadi, output. Setelah itu untuk mematikan seriesnya. File loopnya itu char keypad.q, membaca tombolnya yang akan kita gunakan. Jika ditekan angka 1, maka solenoid pin ini akan aktif atau menyala, sedangkan yang ditandai ini menyala adalah lampu di sini akan hidup. Sedangkan jika ditekan angka 0, maka solenoid pin itu akan menutup atau off. Nah, di sini ditandai dengan lampu LED-nya akan mati. Kita buktikan saja dengan simulasinya. Itu perlu terlebih kodenya. Start simulasi. Kita tunggu. Nah, di sini sudah menyala on ya. Kita tekan angka 1, maka solenoid ini atau relay ini adalah membuka. Ini adalah lampu LED-nya hidup. Sedangkan jika kita tekan angka 0, maka akan mati. Sekian praktikum kali ini. Dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, terima kasih kepada teman saya telah menjelaskan penggunaan rangkaian. Kesempatan kali ini saya dengan Fernando Sidik akan membacakan hasil dan kesimpulan. Dalam praktikum pengendalian solenoid dengan microcontroller menggunakan keypad, diperoleh kesimpulan bahwa microcontroller dapat digunakan untuk mengendalikan on atau off solenoid dengan input dari keypad. Dengan menggunakan keypad sebagai input, implementasi pengendalian solenoid dapat dilakukan mudah dan presisi. Selain itu, penggunaan microcontroller memungkinkan untuk mengatur waktu on atau off solenoid dengan mudah. Hal ini dapat berguna dalam berbagai aplikasi yang memerlukan pengendalian waktu pada solenoid seperti menggunakan industri baru pada industri atau proyek elektronik. Kesimpulannya, praktikum ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan microcontroller dan keypad dalam mengendalikan on atau off solenoid. Pengendalian solenoid dengan microcontroller melalui keypad dapat menjadikan alternatif yang efektif dan mudah digunakan dalam aplikasi yang memerlukan pengendalian on atau off solenoid secara presisi dan waktu yang tepat. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.